Товарищ генерал, разрешите обратить ординарец Сергей Шишкин для получения... Разрешаю, обращайтесь. Ну лучше шаг. Боец Шишкин. Есть выполнять. Стоять, сыро! Равняй направо! Для довольства... Служу трудовому народу. Но самое главное, ко мне до войны откуда только не приезжали. Hey Movie Lovers, pada video kali ini saya akan membahas film yang berjudul Soldier Boy. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata tentang seorang anak kecil berusia 6 tahun yang bernama Sergei Aleskov. Dia ikut bertempur di medan perang pada masa Perang Dunia II. Sergei merupakan korban perang di mana setelah dia kehilangan keluarganya, dia lalu diselamatkan oleh resimen tentara Rusia dan terlibat dalam beberapa pertempuran. Sergei menjadi pahlawan termuda Rusia dalam Perang Dunia II, dan dia juga dianugerahi medali merit militer berkat keberanian dan jiwa patriotiknya. Tragedi dan cinta, bahaya dan harapan, pahitnya perpisahan dan kegembiraan memiliki semuanya terjalin dalam drama masa perang ini. Nah, daripada penasaran, langsung saja ini dia Soldier Boy. Movie lovers, let's get started. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang sedang bersama dengan ibu dan kakaknya di sungai di salah satu desa yang ada di Rusia. Anak ini bernama Sergei Aleskov. Mereka sebelumnya telah melewati masa kelam, di mana pada saat itu sedang terjadi masa puncak Perang Dunia II antara Rusia melawan Jerman. Ayahnya sendiri telah gugur di medan perang demi membela negaranya. Hingga pada suatu ketika, pasukan Jerman datang lagi ke desa mereka dan membantai semua warga. Ibu Sergei sangat panik dan berusaha agar Sergei bisa lolos dari pembantaian tentara Nazi Jerman. Ibunya lalu dengan cepat menyuruh Sergei pergi melalui jendela rumahnya. Sergei berhasil kabur, namun ibunya tewas dibunuh oleh tentara Jerman. Pada waktu itu juga terjadi pertempuran besar yang kita kenal dengan Pertempuran Stalingrad. Pertempuran Stalingrad sendiri merupakan pertempuran terbesar antara Nazi Jerman dan sekutunya melawan Rusia yang kala itu bernama Uni Soviet pada masa Perang Dunia II. Sergei yang ketakutan berusaha lari dari desa itu untuk menghindari tentara Nazi Jerman yang dikenal sangat kejam. Dia berlari tanpa arah ke dalam hutan sendirian. Dia tidak tahu harus berbuat apa, yang dia pikirkan hanya ibunya. Dia pun terus berjalan semakin jauh ke dalam hutan menjauhi desanya. Setelah cukup lama berjalan, Sergei lelah dan kehausan, hingga dia menemukan sungai lalu meminum air dari sungai itu. Ketika sedang minum, tiba-tiba terlihat tentara Jerman yang menuju ke arahnya. Merasa ketakutan, Sergei pun bersembunyi di balik akar pohon dan mendengarkan percakapan mereka. Para tentara Jerman itu terlihat sedang sarapan di pinggir sungai. Setelah itu, mereka bergegas pergi dan meninggalkan sisa makanan yang mereka makan. Setelah merasa cukup aman, Sergei lalu keluar dan mengambil sisa makanan itu untuk dimakan karena dia sangat kelaparan. Berhari-hari Sergei terus berjalan tanpa tujuan di dalam hutan. Dia hanya bertahan dengan memakan buah-buahan dan dedaunan untuk menahan rasa lapar, serta meminum air dari tetesan embun untuk menahan rasa haus. Hingga pada suatu ketika saat sedang berjalan, tiba-tiba ada sebuah bom jatuh di dekatnya yang membuat Sergei terpental. Beruntung bom itu tidak membuat Sergei mengalami luka serius. Dalam kondisi yang sangat sekarat, Sergei terus berjalan walau tertati-tati, hingga dia mendengar suara burung dan binatang hutan berlarian yang artinya ada orang yang menuju ke arahnya. Sergei pun berusaha pergi dan mencari tempat untuk bersembunyi. Karena tubuhnya yang lemah, dia pun kemudian tertidur dan bermimpi bertemu dengan ibu dan kakaknya.
Lalu hujan pun turun yang membuat Sergei terbangun dari tidurnya. Sergei lalu meminum tetesan air hujan untuk menghilangkan rasa hausnya. Namun tubuhnya semakin melemah karena kelaparan yang membuatnya tidak lagi mampu untuk berjalan. Lalu tidak lama terlihat tentara Rusia yang sedang melintasi hutan itu dan menemukan Sergei yang sekarat. Mengetahui Sergei adalah korban kekejaman tentara Nazi Jerman, mereka lalu membawanya ke kamp militer tentara Rusia. Di sana dia diberi makan dan dirawat oleh para tentara serta seorang perawat cantik yang bertugas di kamp tentara Rusia itu. Di sana Sergei melihat ada banyak tentara yang terluka bahkan meninggal dunia. Sergei merasa kasihan dan ingin ikut membantu para tentara itu. Perawat cantik itu lalu menasihati Sergei untuk menjadi anak yang tangguh dalam menghadapi banyak masalah dan tantangan. Lalu terlihat Mayor Mikhail menjenguk Sergei dan berbincang dengannya. Sergei menceritakan semua yang dia lihat tentang kekejaman tentara Jerman yang membantai semua orang di desanya termasuk ibu dan kakaknya. Плачет. А за что орден на войне-то им остался? Храбрость тренют. Ну вот как раз. Mayor Mikhail merasa kasihan sekaligus terharu mendengarnya. Dia lalu mengeluarkan pistol terbaik miliknya dan menunjukkannya kepada Sergei. Hal ini dia lakukan agar Sergei bisa bangkit dan bersemangat kembali. Di sisi lain, Nina si perawat cantik ternyata menyukai Mayor Mikhail. Namun, Mayor Mikhail dengan sifatnya yang dingin terlihat biasa saja, walaupun dia sebenarnya menaruh hati pada Nina. Nina berusaha agar bisa menghibur Mayor Mikhail, namun Mikhail dengan sikapnya yang dingin tampak seperti mengabaikan. Ya, mungkin saja Mayor Mikhail merasa ini bukan waktu yang tepat karena situasinya sekarang sedang berada di medan perang. Ya, kira-kira begitulah. Di camp ini, para tentara mengajarkan Sergei tentang peperangan, serta memperkenalkannya beberapa senjata dan alat perang. Dia juga diberikan teropong untuk dia gunakan, sehingga membuat Sergei semakin bersemangat dan semakin tumbuh jiwa patriotiknya. Pada keesokan harinya, tiba-tiba tentara Nazi Jerman menyerang kembali pasukan Rusia, yang kita kenal dengan pertempuran Stalingrad. Namun beruntung, kali ini pertahanan pasukan Rusia berhasil memukul mundur pasukan Nazi Jerman. Четвертый квадрат накрыть осколочным. Вижу. Седьмому. Lalu scene berpindah memperlihatkan Mayor Mikhail menjenguk Sergei di kamp militer. Mayor Mikhail merasa iba melihat Sergei yang hidup sebatang kara. Dia lalu mengangkat Sergei menjadi anaknya. Jauh sebelumnya, Sergei memang telah menganggap Mikhail sebagai ayahnya, apalagi selama ini dia belum pernah merasakan kasih sayang dari seorang ayah, karena ayahnya telah meninggal dalam pertempuran membela negaranya. Kasih sayang Mikhail terhadap Sergei membuatnya bersemangat kembali dalam menjalani kehidupan. Para tentara yang lain juga membuatkan Sergei pakaian seragam militer tentara Rusia. Dia sangat senang dan menyukai seragam barunya itu. Lalu tiba-tiba saja pasukan Nazi Jerman kembali menyerang secara tak terduga, sehingga membuat banyak tentara Rusia yang gugur dan terluka. Melihat para tentara yang terluka, Sergei pun panik dan merasa sangat kasihan. Lalu salah seorang perawat mengatakan kepadanya agar dia bisa menjaga dirinya sendiri dan menolong siapapun yang membutuhkan bantuan. Sergei lalu membantu para tentara yang terluka sebisanya. Dia juga membacakan surat untuk seorang tentara yang terluka parah. Какая корова? Пишут вам, что вас очень любят. Я сначала сильно... Lalu scene berpindah memperlihatkan Sergei bersama dengan Mayor Mikhail sedang berjalan-jalan. Di sana mereka menemukan pusat telekomunikasi mereka yang telah hancur akibat serangan tentara Jerman, yang membuat mereka tidak bisa berkomunikasi dengan pasukan dari jarak jauh. Melihat itu, Sergei lalu menawarkan dirinya untuk menjadi kurir yang mengantarkan surat atau pesan. Melihat semangat Sergei yang tinggi dan tidak ada pilihan lain, Mayor Mikhail pun mengizinkannya dan memberi Sergei tugas untuk mengantarkan surat dan pesan kepada para tentara. Sergei merasa senang dan tampak bersemangat dengan tugasnya. Sergei lalu mulai melaksanakan tugasnya dengan mengirim surat dan pesan perintah dari Mayor Mikhail kepada para tentara. Oh ya, di sini kehadiran Sergei juga membuat para tentara yang kelelahan dalam pertempuran merasa terhibur di sedikit waktu santai mereka.
Pada suatu ketika, Sergei pergi sendirian di sekitaran camp. Lalu tiba-tiba dengan teropongnya dia melihat ada mata-mata tentara Jerman yang mengintai di balik jerami. Dia lalu bergegas kembali dan memberitahukan kepada tentara Rusia yang berada di camp. Tidak terlalu yakin dengan ucapan Sergei, mereka lalu pergi dengan membawa sedikit tentara. Sesampainya di sana, dan benar saja mereka menemukan ada mata-mata tentara Jerman di balik jerami. Akhirnya mereka berhasil melumpuhkan tentara Jerman dan menawan salah satu tentara Jerman itu. Sergei lalu menemukan monitor yang dibawa oleh tentara Jerman. Hal itu membuat para tentara merasa senang sekaligus bangga terhadap keberanian Sergei. Scene lalu berpindah di keesokan harinya, di mana pada saat itu para tentara Nazi Jerman kembali menyerang pasukan Rusia dalam jumlah yang besar. Para tentara Rusia cukup kesulitan menahan serangan para tentara Nazi Jerman dikarenakan sulitnya akses komunikasi. Sergei yang bertugas mengirimkan surat perintah dari Mayor Mikkel, perjalanannya cukup terhambat karena ledakan-ledakan bom dari tentara Jerman yang terus menghujani pertahanan pasukan tentara Rusia. Lalu terlihat salah satu prajurit berbicara dengan Sergei. Dia mengatakan bahwa ini situasi yang sangat berbahaya bagi dirinya. Dia lalu memerintahkan Sergei untuk segera kembali. Sergei lalu menurutinya dan dia segera kembali secepatnya. Ketika dalam perjalanan, dia menemukan salah satu prajurit yang tertembak dan sudah sekarat. Sergei lalu mendekatinya dan prajurit itu lalu mengatakan dia harus menyambungkan kabel telekomunikasi darurat yang terputus, yang mengakibatkan mereka sulit berkomunikasi dengan para komandan. Mendengar itu, tanpa menunggu lama, Sergei lalu mengambil kabel telekomunikasi yang terputus, dan dalam kondisi yang sangat sulit di mana bom dari tentara Jerman terus berjatuhan. Sergei berusaha menyambung kabel itu dan akhirnya dia berhasil menyambungkannya. Dan komunikasi pun seketika terhubung dengan para komandan berkat perjuangan Sergei, sehingga mereka dapat bertahan dari serangan tentara Jerman. Pada keesokan harinya, terlihat para tentara Rusia berpatroli ke desa-desa untuk melihat kondisi rakyat. Sergei juga ikut dalam rombongan dan menaiki mobil komandan bersama dengan Mayor Mikkel. Selesai berpatroli dan hendak kembali ke camp, tiba-tiba mereka dibom oleh tentara Jerman, yang mengakibatkan beberapa prajurit terluka, namun beruntungnya Sergei dan Mayor Mikkel berhasil selamat. Lalu scene berpindah pada malam harinya. Terlihat Mayor Mikkel dan Sergei sedang berjalan-jalan di sekitaran camp. Mayor Mikkel berkata kepada Sergei bahwa situasinya sekarang akan semakin sulit. Oleh karena itu, Sergei harus tangguh dalam menghadapinya. Lalu ketika sedang asik berbincang-bincang, tiba-tiba tentara Jerman kembali menyerang dengan menjatuhkan bom secara bertubi-tubi, yang membuat Mayor Mikkel terhempas lalu tertimpa oleh sebuah pohon yang tumbang. Di situ hanya Sergei yang mengetahuinya. Dia berusaha mengangkat kayu yang menimpa Mayor Mikkel, namun karena tidak mampu, dia lalu pergi mencari beberapa prajurit yang sedang berlindung di parit perlindungan. Akhirnya pada malam itu, para prajurit berhasil menahan serangan tentara Jerman dan Mayor Mikkel berhasil diselamatkan. Atas aksi heroiknya, Sergei pun diberikan penghargaan berupa medali merit militer atas keberaniannya dalam medan pertempuran. Получается, ты у нас самый главный? Ко мне до войны откуда только... Товарищ командир, не дашь ли мне 25-го? Тут вот. Lalu terlihat Sergei menemui Mayor Mikkel, si ayah angkatnya yang sedang dirawat karena terluka parah akibat serangan malam itu. Dan di sisi lain ada kabar gembira, yaitu ternyata para tentara Jerman telah mundur dari Stalingrad dan ini merupakan akhir dari peperangan. Lalu terlihat Mayor Mikkel dan para prajuritnya, tidak lupa juga Sergei, ikut bersama dengan mereka meninggalkan kamp pertahanan wilayah yang telah aman dari tentara Jerman.
Dan film pun selesai. Здесь чей-то и было небо. Oke, Movie Lovers, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah bersedia menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam video ini, karena pada dasarnya saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari yang namanya kesalahan. Namun kedepannya saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian yang selalu mendukung saya untuk terus mengembangkan channel ini agar jauh lebih baik lagi. Oh ya, bagi yang baru berkunjung di channel ini, jika berkenan mohon di subscribe dan like jika kalian suka serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tahu jika saya mengupload video baru. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa karena saya juga tidak boleh memaksa. Oke, see you on next video, bye-bye.